Semuanya, kembali lagi bersama saya Resta Nana Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang modul ke-6 yaitu Dynamic Routing BGP. Nah, pada video kali ini kita akan membahas modul ke-7 yaitu Access Control List atau yang bisa disebut dengan ACL. Materi yang akan kita bahas pada modul ke-7 Access Control List di sini pertama ada soal persiapan belajar ACL, konfigurasi standar ACL, konfigurasi routing, sequence number ACL, direction ACL, serta solusi konfigurasi router 2. Kali ini kita akan membuat soal persiapan belajar ACL. Di sini kita akan menggunakan contoh sebuah kasus. Di sini kita akan menggunakan dua buah router yang ini, lalu juga dua buah switch. Lalu kita juga menambahkan 6 PC dan kita juga menambahkan 3 server. Setelah itu kita hubungkan dari router 1 ke router ini sini, lalu dari router ini ke switch, lalu dari switch ke sini, ini ke sini, lalu ini ke sini, lalu dari router 1 ke switch, nah lalu dari switch ke PC, oke. Setelah itu kita siapkan juga untuk IP-nya. Untuk interface gig 0/0, di sini IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Lalu untuk yang di sini 10.10.10.2/24. Lalu untuk yang di sini kita menggunakan IP 192.168.1.0/24. Lalu di sini kita akan membuat PC-nya ini akan menjadi setiap VLAN ya. Di sini untuk VLAN di sini kita akan membuat PC-PC di sini akan menjadi sebuah VLAN. Lalu untuk VLAN di sini kita akan membuat VLAN 10 dengan IP 192.168.10.0/24. Lalu untuk VLAN 20, lalu kita buat di sini IP-nya 192.168.20.0/24. Lalu untuk VLAN 30 di sini kita akan menggunakan IP 192.168.30.0/24. Dan seperti itulah untuk soal persiapan belajar ACL-nya sudah selesai dibuat. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi standar ACL. Nah, kita tahu bahwa ACL itu sama seperti firewall, mengizinkan atau memblokir paket yang dikirimkan. Di sini kita akan menggunakan sebuah kasus bahwa blokir VLAN 30 menuju ke server kedua. Artinya, semua paket yang dikirimkan dari VLAN 30 akan diblokir ketika akan menuju ke server 32. Nah, kita tahu bahwa ACL memiliki dua tipe. Di sini ada yang namanya standar dan juga extended. Di sini kali ini kita akan menggunakan yang standar. Nah, karena kita akan ke server blokir VLAN 30 menuju server kedua, berarti kita akan dari router 2 melakukan konfigurasinya. Pertama-tama kita masuk ke router kedua, lalu kita enable, kita masuk ke mode global configuration. Nah, setelah itu kita masukkan perintah access list, lalu kita tanda tanya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa 1 sampai 99 adalah standard access list, sedangkan 100 sampai 199 ini adalah IP extended access list. Karena kita akan menggunakan standard access list, maka kita menggunakan 1.
Oke, kita satu. Setelah itu kita tanda tanya lagi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada deny, permit, dan remark. Nah, deny itu artinya dia itu memblokir paket yang dikirimkan. Sedangkan permit di sini adalah mengizinkan paket yang dikirimkan. Di sini kita akan menggunakan deny. Oke, lalu kita tanda tanya. Nah, di sini ada ABCD, any, dan host. Nah, pertama-tama kita akan ke host terlebih dahulu. Host di sini kita akan menggunakan salah satu alamat IP address, misalnya di PC ke-6 kita akan menggunakan IP-nya yaitu kita misalnya host 192.168.30.3. Berarti semua paket yang dikirim ke PC6 ini akan diblokir saat akan menuju ke si server kedua di sini. Sedangkan jika any di sini adalah semuanya, berarti semua komputer di sini ketika akan mengirimkan paket ke server 2 di sini akan diblokir. Nah, sedangkan ABCD di sini adalah menggunakan network. Berarti ketika network dari VLAN 30 di sini digunakan, maka semua paket yang dikirimkan dari VLAN 30 di sini akan diblokir ketika akan menuju si VLAN. Berarti ketika paket yang dikirimkan VLAN 30 di sini akan diblokir saat ketika akan menuju si server 2 di sini. Lalu kita ketikkan di sini 192.168.30.0. Lalu kita tanda tanya. Nah, di sini kita harus memasukkan wildcard bitsnya juga. Kita masukkan /24 0.0.0.255. Lalu ketika sudah ada kata tanda CR di sini berarti sudah selesai ya. Lalu kita enter. Nah, lalu coba kita do show access list. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini ada 10 deny 192.168.30.0. Nah, karena ini default, maka semua komputer di sini dia akan deny, berarti akan diblokir. Nah, oleh karena itu kita rubah menjadi permit. Di sini kita masuk ke access list 1, lalu tanda tanya, di sini kita di permit, lalu kita tanda tanya, di sini kita ketikkan any. Oke. Setelah itu coba kita do show access. Nah, di sini sudah 20 permit any. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa misalnya paket yang dikirimkan dari VLAN 30, misalnya di sini ada VLAN PC6, dia akan mengirimkan ke server. Nah, server di sini akan mengirimkan ke router. Nah, router di sini akan mengirimkan ke router yang di sini. Berarti dia itu masuknya. Di sini kita sudah menanamkan access listnya bahwa di sini adalah ada yang namanya direction HCL. Nah, direction HCL-nya berarti di sini dari sini ke sini di gig 0/0 di sini adalah in, sedangkan git 0/1 di sini adalah out. Nah, karena itu coba kita konfigurasi direction HCL-nya, kita interface g0/1. Setelah itu kita masukkan perintah IP access group. Di sini grupnya kita menggunakan 1. Nah, setelah itu kita tanda tanya. Nah, di sini ada in, ada out. Karena interface G0/1-nya out, maka kita ketikkan out. Oke, enter. Setelah itu, lalu kita coba kirim paket. Misalnya dari PC5 ke server 2, dia akan langsung violet. Dari PC6 ke server 2 violet. Dari PC4 ke server 2, dia pertama-tama violet. Successful. Lalu coba kita kirim dari PC2 ke server 2, successful. Lalu coba kita kirim paket lagi dari PC6 ke server 2, violet. Lalu PC1 ke server 2, successful. Nah, lalu kita coba lihat di sini do show access. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di sini pada 10 deny, di sini ada 3 match, berarti sudah ada 3 percobaan untuk mengirimkan paket ke server kedua. Sedangkan di sini ada pada yang 20 permit, ada 4 percobaan, 4 matches, berarti di sini ada 4 percobaan mengirimkan paket ke server kedua di sini.
Dan itulah untuk konfigurasi standar ACL-nya. Lalu kita akan melakukan konfigurasi routing. Di sini kita akan menggunakan Dynamic Routing OSPF. Pertama-tama kita ke router 1 terlebih dahulu, lalu kita show IP route-nya terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini bahwa di sini ada IP 110.0 dan 192.168.10.0. Di sini ada untuk VLAN 20, di sini juga ada VLAN 30 dan yang ini untuk VLAN 10. Tetapi kita di sini di router pertama tidak ada untuk IP 192.168.1.0. Maka PC 5 tidak bisa berkomunikasi dengan server 1 karena ketika PC 5 bertanya ke router Ketika PC5 bertanya ke router 1, apakah ada IP 192.168.1.0, router 1 melihat tabel routingnya tetapi tidak ada. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan konfigurasi Dynamic Routing OSPF. Pertama, kita masuk ke mode Global Configuration. Lalu setelah itu kita masuk proses ID-nya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa proses ID-nya 1 sampai 65535. Di sini kita akan menggunakan 1. Lalu setelah itu kita masukkan network yang akan di-advertise. Di sini adalah 192.168.10.0. Lalu kita tanda tanya. Oke, di sini kita harus menambahkan wildcard bits-nya yaitu seperti video yang sebelumnya yaitu 0.0.0.255 untuk prefix 2/24. Lalu kita tanda tanya lagi di sini kita set areanya jadi area 0. Nah, kita advertise juga untuk VLAN 20, 30, dan 10.10.1, 192.168.20.0, 0.0.0.255, area 0, lalu network 192.168.30.0, lalu with cut bits 0.0.255, area 0, network 10.10.10.0, lalu with cut bitsnya 0.0.0.255, area 0. Oke, setelah itu coba kita do show IP route. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa lalu kita ke router 2, kita advertise untuk 192.168.1.0, lalu masuk ke router OSPF 2, lalu kita masukkan network 10.10.10.0 dengan wildcard bits 0.0.0.255, area 0. Lalu kita advertise network 192.168.1.0. Oke, di sini sudah ada peringatan bahwa SPF-nya itu dari loading to full. Berarti sudah aktif. Kita ulang lagi. Network 192.168.1.0 lalu wildcard bitsnya 0.0.0.255, area 0. Lalu kita coba do show IP route. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa 10.0, 20.0, 30.0 itu di sini berarti di sini adalah OSPF via 10.10.1. Lalu coba kita lihat di router 1. Do show IP route. Kita bisa lihat di sini bahwa OSPF-nya di sini adalah 192.168.1.0 melalui jalur 10.10.2. Setelah itu, kita coba melakukan pengujian ping. Kita coba di server 1 di sini, kita ke command prompt. Lalu coba kita ping untuk IP dari si VLAN 10 di sini 192.168.10.1. Dan kita bisa lihat di sini bahwa di sini sudah reply berarti sudah berhasil ya. Lalu coba kita cek untuk di VLAN 30, IP-nya adalah 192.168.30.2. Kita Oke, kita dapat lihat di sini bahwa di sini sudah reply ya. Berarti di sini udah berhasil.
Dan itulah untuk konfigurasi routingnya kita menggunakan dynamic routing OSPF-nya sudah selesai. Dan itulah untuk konfigurasi routingnya menggunakan dynamic routing OSPF. Selanjutnya saya akan menambahkan sebuah kasus lagi di sini. Di sini saya akan menambahkan kasus blokir PC2 menuju ke server. Artinya semua paket yang dikirimkan dari PC2 di sini akan diblokir menuju ke server di sini. Nah, kita ke router kedua di sini, kita konfigurasikan access list-nya. Access list 1, lalu kita deny, lalu di sini kita tanda tanya. Nah, di sini kita menggunakan hostnya. Nah, di sini kita hostnya ada 192.168. Coba kita lihat terlebih dahulu. PC2 10.3. Kembali ke sini 192.168.10.3. Lalu kita tanda tanya, oke, kalau sudah ada CR di sini berarti konfigurasinya sudah selesai ya. Lalu kita enter. Lalu kita coba kirim dari PC2 ke server successful. Dari PC2 ke server successful. Dari ini ke sini successful. Kita do show access. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di Dina 30 Dina host 192.168.3 di sini tidak ada matchnya. Malah matchnya itu malah berpindah ke 20 per menit ini 7 match. Nah, kenapa bisa begini? Karena access list melihat dari atas ke bawah bahwa di, di sini 10, 20, 30 di sini disebut sebagai sequence number atau ACL-nya karena ketika 191.168.3 dia akan melakukan penerimaan paket. Di sini akses listnya melihat bahwa 10 di 30.0 dengan wildcard bits 255 dia tidak cocok. Tetap 20 per menit ini itu berarti dia paketnya diizinkan semua, maka 30 deny host ini tidak akan dianggap. Oleh karena itu kita akan merubah sequence numbernya menjadi di bawah 20 agar dia dapat dianggap, karena akses list ini mengutamakan yang lebih kecil terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita no IP access group. Nah, kalau seperti ini dia tidak akan bisa ya, malah dia akan menghapus semua konfigurasi yang ininya. Oleh karena itu, seperti ini, IP access list standar. Di sini kita tanda tanya. Nah, di sini ada 1 sampai 99. Di sini kita karena access list 1 di sini kita akan menggunakan nomor 1. Lalu kita no 30. Nah, setelah itu di sini kita harus menambahkannya yang lebih kecil dari 20 agar dia dapat bisa di paket yang dikirimkan dari host 192.168.10.3 itu diblok ya. Di sini kita akan menggunakan 14 deny host 192.168.10.3, lalu enter, lalu coba kita do show access. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa yang tadinya ada di bawah, sekarang dia ada di atas ya, 14 deny host 192.168.10.3. Coba kita kirim paket dari PC2 ke server 1. Di sini dia violet ya. Coba kita kirim lagi dari PC2 ke server violet, PC2 ke server 3 violet, PC2 ke server 1 violet. Nah, coba kita lihat di sini. Do show access. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa tadi kita sudah melakukan 4 percobaan mengirimkan paket ke server, bahwa di sini ada 4 match. Nah, berarti dia sudah berubah ya, yang tadinya awalnya dia bertambahnya di permit yang di sini, maka dia akan menambahkan sendiri pada deny hostnya sendiri di sini. Dan seperti itulah tentang sequence number ACL.
Setelah tadi kita sudah melakukan konfigurasi standar ACL, kita tahu bahwa direction ACL-nya bahwa di Gen0/1 di sini adalah out, sedangkan Gen0/0 di sini adalah in. Di sini kita akan membuat IP access group-nya di sini menjadi in untuk G0/0. Pertama-tama kita masuk mode global configuration, lalu kita masuk ke interface Gen0/1 terlebih dahulu, lalu kita ketikkan no IP access group 1 out. Nah, setelah itu kita masuk ke interface G0/0, lalu kita masukkan perintah IP access group 1 in. Nah, setelah itu coba kita kirim pesan dari PC5 ke router. Nah, di sini violet karena ketika G0/0 yang diblokir, maka dia tidak akan dapat mengirimkan pesan ke router ke server dari PC5 bisa ke router ke router. Nah, dari router di sini mengirimkan pesan ke router di sini tidak akan bisa karena diblokir dan juga mengirimkan pesan ke si server di sini. Bagaimana jika router satu di sini yang akan ditanamkan akses listnya? Karena jika yang ditanamkan akses listnya di sini G0/0 di sini sebagai out, sedangkan G0/1 di sini sebagai in. Ketika G01/in di sini aktif, akses grupnya, maka dia tidak dapat mengirimkan ke router ini, ke router sini, dan router sini. Oke, kita coba. Kita hapus terlebih dahulu ya. No IP access group 1 in. Oke, setelah itu kita end. Nah, kita ke show run. Nah, di sini kita akan copy di sini akses list 1 deny-nya. Eh, nah, oke. Kita ke router 1, enable config. Nah, setelah itu kita coba paste. Lalu kita coba kembali paste yang di sini. Oke, enter. Nah, setelah itu di sini sudah tertanam akses listnya. Coba di sini kita untuk interface G0/1 kita tanamkan IP access group 1 in. Nah, di sini kita coba mengirimkan pesan dari oh, di sini kita tidak bisa. Di sini kita terlebih dahulu harus masuk ke karena si VLAN 30 ini gig 0/1.30, maka kita masuk ke itu interface yang G0/1.30. Kita masuk ke interface G0/1.30. Nah, setelah itu kita masukkan IP access group 1 in. Oke. Lalu kita coba kirimkan paket pesan dari PC5 ke router 1 pilot. Dari PC5 ke router di sini violet, sedangkan dari PC5 ke server juga violet. Nah, sedangkan berbeda dengan yang di sini, dia akan sukses karena dia bukan dari CVA30 di sini karena dia dikonfigurasikan adalah interface FA0/1.30 untuk civilian 30 saja yang diblokirnya. Di sini sukses juga. Dan kita kembalikan lagi coba ke awal. Di sini coba kita no IP access group 1 in. Oke. Lalu coba kita ke sini lagi. Config. Kita masukkan lagi interface-nya G0/1 di sini IP akses grupnya 1 out. Oke. Di sini kita coba lagi dari PC5 di sini ke router successful, dari PC5 di sini ke server. Oh, salah. Dari PC5 di sini ke server pilot. Dan seperti itulah untuk konfigurasi direction ACL.
Kali ini kita akan melakukan konfigurasi pada dua router di sini. Pertama-tama kita ke router satu terlebih dahulu. Di sini kita terlebih dahulu untuk mengaktifkan interface-nya, interface range G0/0 sampai 1, no shutdown. Oke, setelah itu kita masuk ke interface G0/0 untuk memasukkan IP-nya. Di sini IP address-nya adalah 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita membuat sub interface untuk VLAN di sini. Kita masuk ke interface G0/1.10 encapsulation.1q 10. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1, lalu subnet mask 255.255.255.0. Oke, kita lalu isi terlebih dahulu. Kita masuk ke interface G0/1.20, lalu kita masuk encapsulation.1q20, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita X terlebih dahulu. Lalu kita ke interface G0/1.30. Lalu kita buat sub interface-nya encapsulation.1q30. Lalu kita masukkan IP address 192.168.30.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita buat DHCP pool-nya. Di sini kita buat untuk si VLAN 10.20.30. Di sini kita buat IP DHCP pool VLAN 10. Di sini kita masukkan networknya 192.168.10.0 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, lalu kita masukkan default routernya 192.168.10.1. Lalu kita masukkan DNS servernya 8.8.8.8. Lalu kita buat untuk IP DHCP pool VLAN 20 network 192.168.20.0, lalu subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default routernya 192.168.20.1, lalu DNS servernya 8.8.8.8. Lalu kita lihat masalah lagi IP DHCP pool VLAN 30. Di sini network 192.168.30.0 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu default routernya 192.168.30.1. Lalu DNS servernya 192.168.30. DNS servernya 8.8.8.8. Oke, setelah itu kita ke router kedua di sini. Kita aktifkan terlebih dahulu interface range G0/0 sampai 1, 0 shutdown. Lalu kita interface G0/0 IP address 10.10.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, lalu kita ke interface G0/1 IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita buat DHCP pool untuk si server. Kita X terlebih dahulu. Kita IP DHCP pool server. Oke, di sini networknya 192.168.1.0 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu default routernya 192.168.1.0
168.1.1, lalu DNS servernya 8.8.8.8. Oke, lalu kita DHCP kan, kita ke PC 1 di sini DHCP berhasil, 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 berhasil. Coba di sini berhasil, berhasil. Kita coba kirim dari VLAN 10 ke VLAN 20, in progress, successful. Karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi terangnya terlebih dahulu tadi. Dari PC 5 ke PC 4, pilot, successful. Lalu kita coba kirim pesan paket pesan dari PC 4 ke server, in progress. Coba kita kirim lagi, in progress, dia pilot, successful. Kita coba kirim lagi dari PC 4 ke server ke PC 4, successful. Dan seperti itulah solusi konfigurasi dua routernya. Cukup sampai di situ saja pembahasan saya pada modul ketujuh Access Control List atau ACL dan pembahasan saya di Cisco CCNA 200.301 Part 2. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan maupun perbuatan. Saya Resta Ananda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor pamit izin undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya.